Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bintang Aspon Nebuchadnezzar dengan NIM 81114215529 dan rombel 11. Di sini saya akan menjelaskan tentang contoh kasus pembagian harta warisan dalam konsep ada harta, persatuan, dan keuntungan. Nah, di sini saya akan langsung menjelaskan. Pertama-tama ada kasus ya. Saya akan bacakan. Di sebuah rumah yang di dalamnya ada keluarga yang harmonis dan bahagia. Terdapat seorang bapak yang bernama Farhat yang telah memiliki seorang istri dan anak. Nah, istrinya itu bernama Dea dan anak tunggalnya itu bernama Alika. Kehidupan keluarga mereka dapat dikatakan berkecukupan. Hal ini dikarenakan sang ayah bekerja di perusahaan batu kali dan sang istri bekerja sebagai dokter. Hingga pada suatu hari, musibah datang terhadap keluarga mereka. Sang bapak yakni Farhat dikabarkan meninggal dunia karena mengalami serangan jantung saat bekerja. Hal ini tentu membuat syok Dea dan Alika. Hari demi hari berlalu. Nah, tibalah waktu untuk membahas pembagian warisan. Ternyata, baru diketahui perkawinan antara Farhat dan Dea adalah perkawinan kedua tanpa membuat perjanjian perkawinan. Nah, jadi sebelum perkawinan antara Farhat dan Dea, ternyata Bapak Farhat telah melakukan perkawinan pertamanya itu dengan Ibu Nasya dan juga telah dikaruniai seorang anak bernama Esme. Nah, dalam perkawinan tersebut diketahui bahwa Bapak Farhat membawa harta sebesar 24 juta rupiah, sedangkan dia membawa harta sebesar 6 juta rupiah. Harta peninggalan pada saat Farhat meninggal sebesar 60 juta rupiah. Jadi berapa yang diterima masing-masing ahli waris Farhat? Jadi ini bagian pewarisannya. Ini Bapak Farhat dan ini istri di perkawinan pertamanya itu Nasya. Nah, ini anaknya. Anak pertamanya yaitu Esme. Nah, ini di perkawinan yang sekarang atau perkawinan keduanya, istrinya yaitu Ibu Dea dan anaknya Alika. Nah, jadi yang menjadi pewarisnya adalah yang diwariskan oleh Bapak Farhat adalah anak pertamanya Esme, terus anaknya juga, anak keduanya Alika, dan istrinya dalam perkawinan yang sekarang yaitu Dea. Nah, jadi diketahui bahwa harta bawaan Bapak Farhat adalah 24 juta rupiah. Nah, habis itu ada harta bawaan Ibu Dea 6 juta rupiah. Jadi jumlahnya adalah 30 juta rupiah. Yang keempat ada harta peninggalan sebesar 60 juta rupiah. Dan kelima untung persatuan yaitu 30 juta rupiah. Kita akan masuk ke penyelesaiannya. Ahli waris Farhat yaitu Dea, Esme, dan Alika. Seperti yang tadi saya sebutin. Nah, jadi Dea, sang istri, Esme, anak pertama, dan Alika sama-sama mendapat 1/3 bagian dari harta warisan Bapak Farhat. Nah, tapi dia memiliki bagian sebagai istri. Jadi, harta warisan Bapak Farhat itu 60 juta. Dikali 1/2 sama dengan 30 juta. Ini adalah bagian ibu dia sebagai istri. Terus, eh, harta warisan Farhat adalah 60 juta dikurang 30 juta karena itu adalah bagian dari istri. Jadi, harta warisan dari Bapak Farhat adalah 30 juta rupiah. Nah, di sini Dea, Esme, dan Alika sama-sama mendapat 1/3 bagian dari eh, harta warisan Bapak Farhat. Jadi 30 juta dikali 1/3 sama dengan 10 juta. Jadi bagian ya dari harta warisan Bapak Farhat yang diterima dia adalah 30 juta yang dia terima sebagai istrinya Bapak Farhat dan 10 juta dari yang warisan. Jadi eh, warisan yang diterima ibu dia adalah 40 juta rupiah. Nah, selanjutnya itu mencari manfaat dia. Namun terlebih dahulu mencari harta dia, rumus harta dia. Harta bawaan ditambah 1/2 untung persatuan ditambah harta cuma-cuma dia.
Harta bawaannya itu 6 juta ditambah 1/2 dari 30 juta rupiah ditambah 0. Nah, 6 juta rupiah jadi ditambah 15 juta ditambah 0. Jadi sama dengan 21 juta harta dari Dea. Nah, terus ada rumus harta Farhat. Harta bawaan ditambah 1/2 untung persatuan ditambah harta cuma-cuma. Jadi harta bawaannya Bapak Farhat yaitu 24 juta ditambah 1/2 untung persatuannya jadi 15 juta ditambah 0. Jadi sama dengan 39 juta rupiah. Nah, habis itu mencari manfaat Dea. Rumusnya bagian Dea dikurang harta Dea. Jadi bagian Dea itu 40 juta. Nah, harta Deanya itu 21 juta. Jadi dia mendapat 19 juta rupiah. Nah, selanjutnya mencari kontrol manfaat Dea. Terdapat dua cara. Cara pertama yaitu rumusnya ada 1/4 dikali harta warisan Bapak Farhat. Nah, jadi 1/4 dikali 39 juta rupiah sama dengan 9.750.000. Nah, ini ada yang cara kedua, tidak boleh melebihi bagian terkecil anak perkawinan pertama, yaitu Rp 10 juta. Nah, mencari kelebihan manfaat Dea. Rumus manfaat Dea dikurang kontrol manfaat Dea. Jadi, manfaat Dea 19 juta dikurang kontrol manfaat Dea. Jadi, 9.250.000 rupiah. Selanjutnya, bagian yang diterima Dea sama dengan 40 juta dikurang 9.250.000 sama dengan 30.750.000. Terus mencari bagian anak-anak. Bagian yang diterima Esme sama dengan Alika. Jadi 1/2 dikali harta peninggalan sama dengan dikurang bagiannya ibunya. Bagian Dea. Bagian istrinya. Jadi 1/2 dikali 60 juta dikurang 30.750.000 hartanya Dea. Bagian Dea maksudnya, maaf. Jadi sama dengan 14.625.000. Nah, itu jadi bagian yang diterima oleh Esme dan Alika. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.